pendapat seorang akademisi Betul. yang sudah punya titel profesor atau doktor tentang Garuda Pancasila ya, dengan pendapat seorang budayawan, apalagi pendapat dari seorang agamawan. Betul, betul. Yang dikaji satu, Garuda Pancasila. Ini beda pendapatnya. Beda, pasti. Miris moral yang terkikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami bertiga dari Media Digital Bogor. Dan bagi Anda yang baru melihat kami bertiga, jangan kaget kalau kami di acara sore hari obrolan santai ini sambil merokok, sambil makan gorengan, ya kan? Sambil ngopi, no? Karena acara ini adalah acara sore hari obrolan santai yang tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan seseorang, memojokkan seseorang, hate speak, ataupun hal-hal jelek yang lain. Betul. Karena bagi kami, yang jelek lo aja bro. Lo aja kali. Kita mah nggak jelek banget, ya nggak Bang? Nah, semoga acara ini juga dapat bermanfaat, kalau memang bermanfaat. Tapi jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, serta di-komen. Apalagi yang harus kami obrolin di tiap sore hari. Dan acara ini sebetulnya kami lakukan setiap hari di mini studio Media Digital Bogor. Daripada mubazir, akhirnya kita rekam, kita jadikan obrolan kita. Nah, sekarang nih, ini benar-benar sangat sesuai dengan judul nih, Bang. Miris moral yang terkikis. Karena Kemhan saat ini itu membuka pendaftaran untuk menjadi Komcat Berbau militer juga nih. dan berbau militer untuk ketahanan nasional. Olahraga lagi. Tapi ini bukan wamil, bukan wajib militer seperti negara-negara lain. Tetap di 3 bulan itu, setelah lulus seleksi katanya 3 bulan ke depan itu akan mengikuti latihan militer, tapi bukan wamil. Nah, bocoran yang kami dapat adalah meskipun Komcat adalah mendapatkan pelatihan militer, tapi tidak untuk wamil, dan pendaftarannya hanya untuk 18 tahun sampai 35 tahun. Saya sudah 40 lebih, berarti nggak harus daftar. Apalagi saya udah Berarti 45 lebih. Masyarakat milenial. Ya, yang usia-usia produktif lah. Sampai Perak. Wow. Ya. Kan banyak juga nih Bang, Bun. Organisasi-organisasi masyarakat yang kemarin rame itu Ormas. di sesi-sesi kita yang lalu, masalah kerajaan, majalah Sunda Empire, masalah yang lainnya itu kan rata-rata menggunakan atribut nih, Berbau militer. berbau Polisi. militer. Menurut Abang nih, Komcat ini cocok kan di negeri Republik Indonesia ini? Cocok. Kenapa cocok? Negara kita negara kepulauan ya. Jadi belasan ribu pulau. Semuanya itu dikelilingi oleh laut. Diapit oleh 2 benua besar. Diapit oleh 2 samudra besar. Betul. Ini perlu Ya. yang namanya pagar betis. Jangan sampai ada ikan dari negara Cina masuk ke Indonesia. Iya. Jangan sampai. Iya, nggak bawa KTP lagi. Tapi ngaku-ngaku katanya lari dari tempat dia. Ya, gitu. Bagaimana ngenalinya? Kita perlu namanya pagar betis sebagai bentuk ketahanan dan pertahanan negara. Karena semboyan dan tekad kita kan NKRI, harga mati. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. iya. Sabang dan Merauke. Itu perlu tenaga. Betul. Itu perlu namanya Keberdayaan manusia. Kebersamaan. Jadi diberdayakan, komponen masyarakat ini diberdayakan, yang produktif. Betul. Umur tadi 18 sampai 35 tadi, Betul, kan, betul. itu diberdayakan oleh negara. Bukan diberdayakan untuk menyebarkan hoak, Bukan. atau menjelek-jelekan salah satu gubernur, bukan. Iya, bukan, apalagi ke situ-situ ya Betul, kan. betul. Nah ini juga alternatif sebenarnya untuk membina generasi-generasi muda, pemuda-pemuda harapan Betul, bangsa betul. yang kerjanya hanya tawuran, Betul. yang kerjanya hanya bentrokan antar ormas, Betul, ya kan? betul. Ujung-ujungnya tetap aja memperebutkan bakul nasi. Betul, betul, betul.
Jadi kalau dibina, bukan dibinasakan, Betul. dibina akhlaknya, moralnya, cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, ya semoga insya Allah kesatuan, persatuan negara kita makin kuat, Betul. khususnya di kalangan generasi muda. Betul, saya sangat setuju Bang. Apalagi kan ini lagi rame-rame sekarang bahasanya ada sampai yang menyampaikan walaupun sudah diklarifikasi, tetapi tidak meminta maaf, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita itu lagi. musuh besar adalah agama katanya. Iya. Terus sekarang mau dirubah lagi Assalamualaikum dengan salam Pancasila. Ya kan, kenapa sih selalu nyenggol-nyenggol agama? Ya kan? Buat apa gitu loh nyenggol agama? Agamamu, agamamu, agamaku, agama. Ya kan? Nah itu, halo bros, ya nggak bro? Janganlah jangan itu agama bro, ya kan? Cukup kita dari dulu dari saya kecil Bang, mohon maaf Bang. Saya tinggal di Betawi, di Kampung Baru Cakung, Jalan Tipar Kampung Baru Cakung. Itu ada gereja, ada wihara, nggak ada masalah. Kalau orang Bali bilang sing ada apa? Nah, baru kali-kali ini aja, ya kan? Ada masalah sajan tentang agama dan Pancasila diadu domba itu. Nah, begitu. Nah, sing begitulah, ya kan? Hanya. Jadi, mohon maaf nih, ya kan? Kayaknya pikirin dulu hal kayak begitu, Bang, ya kan? Ini contoh, mohon maaf, ya kan? Negara lain sudah latihan militer. Umur sekian sampai saya latihan militer. Kalau negara kita, Bang, remajanya umur 13 tahun cuma latihan kocok-kocok, bro, ya kan? Atau main game, ya kan? Nah, saya setuju Bang dengan yang Abang bilang tadi bahwa Abang setuju, saya juga setuju, ya kan? Bahwasanya memang kita perlu, Bang. Jangan sampai tiba-tiba saja, mohon maaf, banyaknya negara sesuatu yang kerja jadi tenaga kerja asing di sini, mereka sudah siap dengan latihan militer mereka, walaupun mereka udah tua, tetap aja masih ingat kan? Ala bisa kata biasa. Tahu gerebek diserang. Gerebek, kita cuma jawabnya apa? Peace. Itulah kalau bisa. Ini generasi muda, kaum pemuda ini sedang dibina oleh negara. Betul. Untuk akhlak, moral, mental, Betul. ya. Terus rasa kecintaannya kepada negara ini, pada bangsa ini lebih mendalam lagi. Betul. Tolong pemimpin-pemimpinnya juga, generasi tuanya juga, jangan memberikan contoh dengan membuatkan statement-statement yang seperti memecah belah. Nora, persatuan. Ya, inilah seperti tadi yang Kang Agil bilang, keluar statement bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Kemudian akan dikeluarkan nanti salam Pancasila. Ini statement-statement yang menurut saya ini bisa memecah. Oh iya, persatuan Ya. Indonesia. Membuat pemikiran kaum muda, Betul, pemuda betul, kita menjadi bingung ke sana kemari. Betul. Ya. Dan statement itu Bang sudah tenar sejak tahun 65 itu. Jangan sampai akhirnya masyarakat kita, kaum-kaum milenial itu berpikir bahwa oh berarti dulu benar tahun 65 ya. Nah, itu dia. Padahal itu telah melakukan pemberontakan, pembantaian dan pembunuhan yang katanya tidak diakui oleh mereka. Karena merasa terhimpit, jadi mereka membela diri, ya kan? Bullshit lah itu. Fuck PKI, ya kan? Ya. Nah, jadi enggak serius, fuck PKI, serius itu. Ya kan? Fuck PKI. Nah, saya nggak ini Bang, karena nggak ada di otak saya, karena dulu nih Bang, jujur saja. Kita mungkin Abang pernah ngerasain, Gue pernah ngerasain nggak Gun? Apa tuh? Kita nonton di 30 September. Oh, masih ngerasain kan? Itu benar-benar sakral Bang, ya kan? Kayaknya kita nonton filmnya itu Ngumpul bareng. Dan sekarang sudah tidak ada. Penataran P4 juga sudah tidak ada, ya kan? Pendidikan tentang moral tidak ada, makanya kita sampai ke part 3 ini adalah miris moral yang terkikis. Nah, kalau menurut Gunawan, kegiatan Komcat ini menurut Gunawan setuju nggak atau bagus nggak buat negara Persatuan Republik Indonesia? Setuju aja, karena kan yang diperbolehkan dari umur 18 sampai umur 35. Masyarakat yang muda-muda itu kan sekarang itu tentang moral pendidikan Pancasilanya tuh nggak seperti kita ya dulu, ada pendidikan. Dan salah satunya kan dididik sama militer itu agar bisa Pancasilais lah istilahnya katanya, agar bisa jadi NKRI harga mati. Jadi mengerti, paham Pancasila, Betul, negara betul. kesatuan Indonesia. Jadi Betul.
bisa mendoktrin Pancasila itu sendiri. Jadi tidak pemikirannya di luar dari dunia barat atau dunia luar lah istilahnya. Jadi biar lebih cinta tanah airnya lebih mendalam, itu betul. khususnya. Sekarang kan Setuju. bisa dilihat lah muda-muda sekarang itu untuk cinta tanah airnya itu bisa dilihat apa-apa, gaya di luar, pengennya gaya di luar, tapi ya untuk gaya di Indonesianya sendiri kayak budaya di dalam negeri sendiri aja nggak mau dicoba. Hanya beberapa orang yang masih cinta budaya Indonesia. Betul. Ya, itu kan salah satu paham cinta tanah air. Ya, dengan adanya Komcat itu jadi bisa lebih kompak milenial, jadi tidak saling menyalahkan. Daripada tawuran, pendidikan militer, syukur-syukur lulus sekolah yang umur 18-an itu bisa daftar militer, bisa gampang masuk. Lebih cinta lagi ke tanah air lagi. Nah, jadi istilahnya kan gini, apalagi sekarang banyak ormas-ormas yang menggunakan atribut militer, ya kan? Kenapa sih nggak mendaftar mereka? Ya kan? Bahkan ada salah satu ormas yang cukup besar, itu ada video-videonya sedang belajar militer, Bang. Mereka pakai membuat mobil-mobilan tank, membuat mobil-mobilan militer, pakai atribut segala macam militer. Ini saatnya mungkin menurut saya untuk mereka mendaftar ke bukan wajib militer sih, Komcat tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau Abang nih kira-kira, kalau sampai ini berhasil apa yang dicanangkan oleh Kemhan, menurut Abang apa ke depan nih yang jadi bagus untuk negeri tercinta kita di Indonesia? Ya kalau sudah terbentuk nanti kaum muda yang sudah bermental baja, Cinta tanah air. cinta kepada tanah air, bangsa dan negaranya ini ya, terutama pada cinta kepada sesama. Nanti ini tidak ada yang namanya perang etnis, tidak akan ada lagi yang namanya tawuran, tidak ada namanya lagi musuh kebencian. Ya. Ini akan ada kompak, kampung dengan kampung bisa kompak, sampai suku dengan suku bisa kompak, agama dengan agama bisa kompak. Betul. Ya, insya Allah semoga Pancasilanya nanti terbentuk. Nah, Kalau Pancasilanya ini terbentuk, cita-cita negara juga terwujud. jadi tidak harus tadi mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dan Dan tidak janganlah perlu lagi merubah salam menurut agama masing-masing dirubah jadi salam Pancasila. nanti muncul agama Pancasila. Ya, Ini yang berarti. Sudah kemarin ada agama Nusantara, Islam Nusantara, nanti ada agama Pancasila. Nah, ini yang repot. Ini yang paling dikhawatirkan. Betul. Tolonglah bagi yang di atas, yang sudah duduk punya jabatan, Dipercaya oleh rakyat. dipercaya oleh rakyat. Jangan memecah belah rakyat. Jangan membuat statement-statement yang bisa membuat asumsi-asumsi negatif terhadap Anda yang mengeluarkan statement ini. Nanti lama-lama pemikiran-pemikiran kaum muda ini negatif terus kepada negara. Betul. Ya, gara-gara Anda mengeluarkan statement yang begitu. Betul. Berkuranglah cinta tanah air jadinya. Akhirnya kaum muda ini tidak akan mau manut. Betul. Nah, kalau bisa ditambah lagi yang Komcat ini, komponen cadangan ini, bukan hanya sekedar membina atau membentuk fisiknya Betul. dengan cara latihan-latihan militer selama 3 bulan, tapi tolong dibina, dibentuk mental dan akhlaknya, moralnya nanti akan terwujud gitu loh. Nah, kalau sudah dari dalamnya terwujud, aspek dalamnya baik, aspek luar itu nanti bisa ngikutin. Betul. Itu dulu. Jadi saya setuju gini, Bang, ya untuk BPIP kan ya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maksudnya. Harusnya kan dia membuat statement atau membuat sesuatu buku atau apalah tentang Pancasila itu sendiri. Silanya ada 5, ya kan? Ketuhanan Maha Esa. Ini belum apa-apa sudah langsung statementnya adalah agama musuh Pancasila. Padahal ayat sila pertama adalah Ketuhanan Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tadi bahasanya salam dirubah, ya kan? Apalagi Assalamualaikum atau dari agama lain dirubah jadi salam Pancasila, itu bukan lagi kemanusiaan, Bang. Memaksakan kehendak untuk seperti, sedangkan Pancasila sendiri kan dari agama sehingga Abang katakan itu kan sendiri. Nah, kalau menurut Gunawan nih, Gun, kalau terus-terusan nih statement-statement konyol dari orang-orang yang sudah mewakili rakyat atau diminta mewakili rakyat dan dipilih serta dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Dikasih gaji tinggi, dikasih gaji gede 70 juta lebih,
ya kan? Uang rakyat. Uang rakyat, tapi mengeluarkan statement-statement begitu, dan pada saat ketahuan seperti itu salah juga tidak minta maaf. Menurut Bu Nawa nih, kira-kira nih sama Presiden Indonesia bakal diganti nggak? Kita langsung aja bro. Iya. Namanya juga acara sore hari obrolan santai. Kita obrolan santai karena kita tidak memojokkan seorang, menjelek-jelekan seseorang, hard to speak, ya kan? Karena prinsip kita adalah yang jelek lo aja bro. Gua mah nggak jelek-jelek Iya. banget. Menurut kalian gimana? Ya kalau untuk seperti itu ya Presiden kudu mempertimbangkan kembali lah untuk yang seperti ini kita gunakan atau tidak orang-orang seperti ini, karena kan oke lah mereka berpendidikan baik, bagus, lebih dari kita, tapi dengan statement seperti itu tidak mendidik untuk ke masyarakat. Udah seperti itu kan ketahuan. Banyak yang protes, banyak yang tidak setuju. Secara tidak langsung menjelek-jelekan pemerintahan juga, khususnya presiden juga. Iya, karena melantik kan presiden. Iya. Jadi untuk hal-hal seperti itu ya kudu dipertimbangkan kembali. Oke, sudah minta maaf, tapi kan Klarifikasi, bukan minta maaf. baru klarifikasi. Tapi kan hal-hal seperti itu dari masyarakat sendiri masih ada yang bisa menerima. Dan sudah atau mengeluarkan enggak. statement baru lagi. Nah, itu Salam belum Pancasila. diterima. Ini nambah lagi bahasa yang seperti itu. Ya, tolonglah untuk pemerintah atau presiden dipertimbangkan hal yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, jangan sampai merusak kinerja presiden sendiri untuk katanya Nama baik, nama ya baik kan? untuk membangun Indonesia ini. Ya, pertimbangkan orang-orang yang berpikir kritis tapi yang membangunlah masyarakat, membangun negara Indonesia, membantu presiden agar menjadi negara yang Mudah-mudahan maju. ke depan masih banyak orang pinter yang tidak keblinger. Nah, Ya betul. kan? Kalau menurut Bang Win, apa nih yang perlu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia? Karena beliau dan yang melantik beliau ini, gitu, yang mengeluarkan statement. 2 statement nih udah nih. Ya kan? Kalau cuma sekali sih, oke lah. Ya kan? Satu Itu lagi dua. dapat gelas. Kalau satu lagi bisa dapat gelas tuh, bener nggak bro? Saya pribadi gitu ya. Lebih baik begini. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, baik dibentuk ke situ dengan maksud menggali sumber-sumber Pancasila, falsafah Garuda Pancasila yang notabene memang masih buta. Kalau saya analisa, kita masih buta. Nah, presiden kita atau staf ahlinya gitu ya, buat sayembara kepada seluruh bangsa, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Buat sayembara dari tingkat SMA ya, Betul. sekolah menengah atas yang sudah punya KTP, sampai usia tidak terbatas, yang tidak pikun gitu Betul, maksudnya. betul. Di bawah 60 lah, di Ya, bawah 60. yang belum pikun. Buatkan sayembara tentang Garuda Pancasila ini. Gali sumber daya ini. Betul. Siapa saja yang bisa mengupas ini, berikan dalam bentuk misalnya 2 lembar HPS, Betul. diketik rapi, komputer, berikan penelaahan Anda, kupasan Anda, Tentang analisa Anda Garuda. tentang kesimpulan Garuda Pancasila dengan hadiah sekian. Ya. Kalau yang terpilih ya Ah. 1, 2, 3 yang baik diambil oleh pemerintah. Dapat dipertimbangkan. Nah, dapat dipertimbangkan, ada hadiahnya. 1, kalau ada hadiahnya orang tertarik. Betul. Kedua, makalah nanti ini, Betul. ini bisa dijadikan pertimbangan, jadi analisa buat negara. Betul. Nah, ini nanti dikaji, gitu loh, dikaji. Apakah ini bisa benar atau tidak, kan begitu. Jadi dengan adanya acuan-acuan seperti ini, negara ini atau pemimpin-pemimpin di negara kita ini bisa menelaah, Betul. bisa menganalisa. Oh, berarti pendapat orang-orang atau bangsa ini, generasi-generasi kita ini seperti ini Betul. tentang Garuda Pancasila. Betul. Iya. Seperti itu, ya kan? Bisa jutaan itu. Nah, iya. Itu nanti dikaji kan. Wah. Nah, pendapat ini kan berbeda-beda. Betul. Betul. Dari budayawan, dari agamawan, dari nasionalis kan gitu, dari bangsawan lah, nggak politisi Dan segala macam. tidak akan ada pengaruh cari muka. Jangan. Nggak ada. Kita Karena hasil pikiran sendiri ya. kita kan pokoknya niatnya itu berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau sekarang kebanyakan cari muka, Bang. Nah, itu dia. Nggak tahu mukanya kemana tuh. Iya, tidak ada, masih dicari-cari lagi. Kebuang kemarin soalnya Betul, betul. tempat sampah dicari Cari lagi. lagi ya. Minta jatah nama, Nah. kursi. Buat seperti itu sayembara. Betul. Nah, sayembara ini nanti inilah yang akan dijadikan acuan, Betul, 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 betul. ditelaah. Betul, betul. Kalau memang nanti diperlukan orang yang memberikan narasumber tadi untuk dipanggil, ya hasil dari makalah dia dipanggil untuk sharing ya, Betul, betul. untuk mendapatkan satu kesimpulan, panggil nggak apa-apa. Iya,
Bila perlu diberikan hadiah tadi plus dijadikan anggota atau sebagai promosial daripada BPIP. Iya. Ya kan? Bukan karena dia, mohon maaf, bukan karena dia berpendidikan tinggi, ya kan? Bukan karena dia salah satu dosen atau rektor, ya kan? Tapi mengeluarkan statement yang wow kalau menurut saya. Pendapat seorang akademisi Betul. yang sudah punya titel profesor atau doktor tentang Garuda Pancasila ya, dengan pendapat seorang budayawan, apalagi pendapat dari seorang agamawan. Betul. Yang dikaji satu, Garuda Pancasila. Ini beda pendapatnya. Beda pasti. Sudut pandang, cara mengutarakannya, baik secara hakiki maupun secara harfiah. Kecuali otaknya dicetak, Bang. Nah, Sama. Baik mengkaji Garuda Agak Pancasila, abel kali. mengkaji Garuda Pancasila itu secara hakiki, yang tersirat di dalamnya maupun yang tersuratnya, gitu, secara harfiahnya. Ini beda-beda cara pandangnya. Itu nanti dikupas oleh staf-staf ahli ini, gitu. Disimpulkan, diambil yang terbaik. Akhirnya nanti kan dipahami Betul. sudut pandang semua bangsa, Betul. ya, sudut pandang dari semua bangsa kita ini tentang Garuda Pancasila adalah seperti ini. Betul. Nah, buat satu kesimpulan yang baik. Ini tidak akan ada pertentangan nantinya. Karena pemahaman itu tidak harus dia dokter, tidak harus dia profesor, tidak harus dia tukang pacul. Tidak. Pemahaman itu orang berbeda-beda. Ya. Berdasar hati nurani tentang Pancasila. Dan pengalaman, Nah, betul. gitu kan? Karena Pancasila itu sendiri adalah kita. Iya. Gitu. Pancasila itu adalah kita. Musuhnya kita juga. Nah, jadi kalau mau dikaji tentang Pancasila itu, kembali lagi ke kita. Betul. Apa mau kita? Apa pendapat kita tentang dia, tentang Pancasila ini? Hati Keluarkan. nurani kita sendiri. Keluarkan dari hati nurani masing-masing, keluarkan. Kupas. Urai dalam bentuk tulisan, dikaji, disimpulkan, wujudkan. Betul. Itu maksudnya. Ya, Jadi kalau sekian gini lah kalau Abang bilang tadi ya. Dari mulai 18 hingga untuk setelah orang punya KTP hingga umur 55 lah yang tidak pikun. Itu kan banyak jadi itu, Bang. banyak. Wah, setahu dia itu Pancasila begini-begini, setahu dia itu gini, itu jadi luar biasa, Iya. ya kan? Bukan menjadi malah bilang musuh salah satu agama atau agama. Bahkan dari statement dia di video tersebut, dia menyatakan bahwa ada ormas-ormas kecil, ya kan, yang ingin menguasai ormas-ormas yang besar. Lebih, aduh itu loh. Menyudutkan seperti itu. Menyudutkan kayaknya. seperti itu kan udah nggak benar gitu. Minta maaf lah bro, ya kan, semoga amal ibadah lu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita tidak memojokkan, kita tidak hate speak, kita juga tidak menjelek-jelekan. Kalau lu merasa jelek, lu aja kali bilang jelek, gua mah nggak jelek-jelek banget. Jangan keluarkanlah statement-statement yang bisa memecah belah. Iya. Jangan. Persatuan Indonesia, ya Iya. kan? Dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Beradab lah. Kalau emang salah, nyatakan salah. Jangan udah mengklarifikasi, bikin statement lagi, salam lah di rumah. Nggak tobat-tobat ente namanya, bro, itu. Kan Indonesia ini, waduh bang, beribu-ribu suku bangsa. Ada yang lembut, kasar, galak, Iya kan? pemikirannya. Jangan dikira orang-orang yang di kampung-kampung, yang tinggal di gunung-gunung itu tidak punya potensi, tidak memikirkan, tidak cinta kepada bangsa dan negara. Cinta mereka, cuma mereka tidak dikasih kesempatan. Nah, itulah kesempatan tadi yang abang bilang mereka menuliskan. Iya. Mungkin dia nggak bisa nulis, Iya. tapi ada anaknya, Ini bisa, bukan? ada tetangganya, Iya. ya kan? Atau mungkin ada kepala sekolah yang jauh lebih cerdas daripada dia, Iya. ya kan? Atau salah satu sejarah di masa 45 Nah, yang juga bisa mencurahkan lah Iya, yang alami. Jadi saya jujur sebetulnya pada saat pertama kali statement tadi adalah Pancasila musuh utama adalah agama, sedih saya. Bang. Sedihnya kenapa? Kok orang cerdas tidak secerdas ucapannya? Itulah. Setelah dibela nih bang oleh orang-orang yang membelanya, mengeluarkan statement baru lagi. Syukurin yang ngebelain. Belain lagi. Iya kan? Syukurin yang ngebelain, iya kan? Nah, dan saya setuju tuh dengan istilah abang untuk tadi penulisan orang bertulis, sayembara dan segala macam. Karena itu tidak ada unsur cari muka, bang. Iya. Karena saat ini banyak sekali orang cari muka. Dan sebetulnya bukan saat ini aja, bang. Sejak zaman Belanda dulu. Bahasanya kirim surat untuk presiden. Nah, Iya. enggak, dari zaman bahasa Belanda dulu gini kan, ada cerita nih bang Gun. Ada ya kan centeng, gede tinggi, kumisan, ya kan. Iya. Terus seneng tuh sama bininya Pak Haji, ya kan, Iya. dia bilang sama company, company, Pak Haji nggak mau bayar pajak tuh. Padahal
Itu Pak Haji mesti kita hajar kan begitu. Coba kamu hajar, dia hajar dah tuh bang. Tuan Padahal Demang. si centengnya itu yang mau ngambil bininya Pak Haji. Nah sekarang itulah belajar dari sejarah kan bang. Jas merah, jangan lupakan sejarah, ya kan. Jadi untuk anda semua para pendengar MDB Radio, sekali lagi kami mohon maaf jika kami melakukan acara Sore Hari Obrolan Santai ini dengan cara merokok, makan gorengan, ngopi, ya kan? Karena ini acara Sore Hari Obrolan Santai. Yang kami kemas, bukan kami kemas sebetulnya sih bang ya. Daripada mubazir kita ngobrol bertiga, dan ini saya rasa setiap masyarakat Indonesia juga sering ngobrol-ngobrol begini. Kami bincangkan. Kita bincangkan. Mudah-mudahan saja dapat menjadi inspirasi atau menjadi masukan. Kalau dianggap jelek, ya udah jangan ditonton. Intronya aja lo tonton 1 menit aja. Nah, dari intisari ini semua nih, ya kan? Ke abang lagi, ya kan? Dari intisari semua tentang Komcat ini, kira-kira harus segera atau enggak nih bang? Segera. Itu baik. Jadi langkah pertama yang dibuat ini kenapa harus sesegera mungkin. Ini yang namanya tawuran di antar pelajar, ya. Kecemburuan sosial antar ormas yang dapat lahan parkiran lebih luas, yang dapat lahan untuk mengumpulkan duit lebih banyak dengan ormas-ormas yang kecil. Ini terjadi kesenjangan. Kesenjangan dalam rangka mendapatkan rezeki, ya kan? Ekonomi lagi. Itu lagi ke situ. Jadi moral ini sudah dibuang jauh-jauh. Yang dicari itu duit. Nah, jadi sesegera mungkin dibentuk. Nanti yang namanya tawuran dan perang antar ormas ini bisa dikurangin. Bisa berkurang. Dibentuknya nanti komcat ini atau komponen cadangan, ya, berdampingan dengan militer. Ini nanti apalagi orang-orang yang mau ikut komcat ini mungkin difasilitasikan gitu ya, dikasih fasilitas, ada uang sakunya, betul. ada dapat apalah honornya, itu lebih senang mereka, karena masuk langsung ke pribadi yang ikut Komcat gitu kan, tidak kepada ormasnya, tidak dikasihkan kepada ketuanya, gitu. Jadi mereka dapat langsung rezekinya. Jadi korupsi langsung hilang. Iya, itu lebih bagus. Nah, nanti dari anak-anak yang SMA ya atau yang sederajat, yang hobinya berantem, gitu. Lulus dia nanti dari sekolah, terpanggil jiwanya untuk Komcat. Ke Komcat. Kalau sudah dilatih, dari sini dilatih, gitu ya, dilatih jiwa militer. Dia terpanggil, masuk dia nanti ke militer, ya kan? Banyaklah nanti prajurit militer kita dari SMA pada mendaftar, ya kan? Dia sudah dibentuk duluan latihan militer, mental dia, fisik dia sudah oke. Nah, jadi lebih besar kemungkinan dia keterima menjadi prajurit militer. Jadi akhirnya tidak asal asbun bang. Iya. Mengeluarkan statement yang tidak benar. Iya. Karena sudah terdidik tadi. Buat bermanfaat masyarakat. Jadi nanti juga di luar jangan sampai ada yang tidak setuju dalam artian ntar di luar jadi kayak jagoan, jadi kayak ini ya centeng-centeng udah habis pendidikan, nggak setuju. Tapi nggak juga, Gun. Dulu saya waktu saat saya mulai SMA nih kelas 2, saya ikut namanya kegiatan marching band bang. Di marching band itu benar-benar kita diajar atau dilatih untuk disiplin. Bayangin bang, sambil baris berbaris kita tiup trompet, sambil baris berbaris kita pukul bass, ya kan, bileran dan segala. Itu kan perlu ketekunan. Dan alhamdulillah semua teman-teman saya di marching band Gemanada Nurul Huda itu disiplin sekarang. Ya kan, di grup kita pun ya itu tadi, karena kita dari awal tuh memang dilatih untuk disiplin. Kalau tadi memang Komcat itu segera, itu saya sangat setuju. Karena kenapa? Kedisiplinan itu sangat penting. Sekarang kan banyak yang nggak disiplin bang. Itu dia. Nyebar hoax, ya kan, agamanya sendiri dimusuhin. Karena dia sadar bahwa dia nggak bakal dituntut pencemaran agama karena agamanya dia sendiri, gitu kan. Kita nggak tahu dia dapat duitnya dari mana, apa dia dapat duit atau enggak. Kalau nggak ya nggak mungkin lah dia ngocol gitu kan. Menjelek-jelekan seseorang, ya kan, sampai ya bahasanya kurang pantas lah kalau menurut saya gitu. Padahal ada yang dosen, ada yang katanya orang pintar, gitu kan. Tapi bahasanya kurang banget, memecah persatuan Indonesia. Mulutmu harimaumu. Nah, sekarang menurut Gunawan nih, kalau ini sudah terjadi Komcat, ya kan, seperti apa nih negara kita nanti? Apakah tetap miris, ya kan, moralnya terkikis, atau nanti ada perbaikan moral? Ya, paling sedikit-sedikit dari moral kita, moral masyarakat kita yang sudah masa bodoh sekarang. Soalnya saya potong nih Gun, soalnya mereka dengan menggunakan seragam semi militer aja, mohon maaf, moralnya juga ada yang nggak bagus, moral tetap terkikis. Kalau emang ini terjadi kan di sana itu ada pendidikan moral, Pancasila, kedisiplinan. Jauh di luaran sini yang hal-hal seperti itu
hanya yang mau saja. Kalau ini kan mudah-mudahan sih diwajibkan dari umur sekian sampai sekian itu masuk semua. Jadi mau tidak mau harus mau. Kalau di luaran kan kayak misalkan mau ikut pendidikan ini itu kan ya semau-mau gua. Ya, ada di beberapa negara diwajibkan, malah wajib. Semau-mau gua. Jadi hal-hal pendidikan moral dan kedisiplinan itu nggak ada. Tapi kalau sudah masuk situ, insya Allah mudah-mudahan bagi mereka yang menjalankannya nanti akan merasakan hal positif daripada negatifnya. Kalau hal negatif itu dari luar situ merasa masih kurang atau gimana, atau di luar masih tetap ribut-ribut aja, berantem-berantem aja, ya berarti emang itu moralnya sudah berkurang. Ya kan banyak juga bang, saya Pancasila, Ngomongnya. saya ini, saya itu, ujung-ujungnya pakai baju oranye tetap aja bangga gitu menggunakan baju oranye di KPK kena kasus korupsi kan. Nah, itulah kenapa kita nih bertiga membicarakan atau memberi tema ini adalah miris moral yang terkikis part 3. Wah, ala part 3. Kayaknya bakal part-part terus nih. Terus 3, 4, 5 selama mudah-mudahan partnya ini tidak nambah setelah ada Komcat. Ya kan? Kita berharap bertiga ini bahwa Komcat ini segera dilakukan. Kita jangan melupakan sejarah tentang terbentuknya TNI. Nah, itu. Dulu itu kan pertama kali dibentuk kan BKR namanya, Bantuan Keamanan Rakyat. Betul. Kemudian BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, baru TNI. Nah, itu kenapa dibentuk BKR itu? Dari rakyat loh itu dia. Dari rakyat, namanya juga Bantuan Keamanan Rakyat. Betul. Tentara Keamanan Rakyat. Betul. Jadi dari rakyat itu diambil untuk mengamankan dirinya sendiri. Pada saat itu kita membutuhkan orang-orang yang cinta kepada tanah air, betul. cinta kepada bangsanya. Dan melalui Kemhan ini, apalagi kan di ini itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 bang, tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tuh. Ini luar biasa. Kan benar kan? Benar. Jadi memang untuk melindungi belasan ribu pulau kita ini, ya diawali kalau untuk melindungi itu cinta dulu. Betul. Iya. Kepada negara kita ini cinta dulu dia kepada tanah airnya. Bukan asbun. Bukan asal Bukan cari asbun, muka. bukan memecah belah. Bukan mendukung akhirnya dapat jabatan komisaris atau direksi kan itu. Itulah. Jangan itu dulu. Pahitnya kalau lagi perang kita udah ada siap semua, walaupun alutsista kita kurang canggih dari yang luar, tapi minimal masyarakat kita sudah siap lah. Orang yang sudah cinta kepada tanah airnya, itu bentuk kecintaan itu adalah pertahanan terkuat. Iya. Betul. Dari apapun bentuknya. Rasa cinta itu, cinta kepada apa saja ya. Khususnya cinta kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah pertahanan terkuat. Sebuah makhluk, seorang makhluk. Apalagi kita makhluk yang paling mulia. Itu pertahanan paling kuat. Betul. Jadi intinya di season kedua ini kita sangat setuju dengan Kementerian Pertahanan. Betul. Yang sedang menyiapkan Komcat, ya kan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009, ya kan. Jadi untuk Anda pendengar atau penyimak video Media Digital Bogor di channel YouTube Media Digital Bogor, beri komentar. Setuju nggak dengan Komcat, ya kan? Setuju nggak kalau ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki moral Iya. yang sudah miris, sudah terkikis moral kita. Siapkah Anda? Masa sih situ nggak ngelihat berita-berita ya kan, udah pakai baju orang juga masih Urat malunya udah putus. Mereka senyum-senyum berjajar dengan baju orange, ya kan, padahal sebagai wakil rakyat janji-janji, ya kan. Ada juga yang gelarnya sudah tinggi, ya kan. Tiba-tiba saya membuat statement yang bisa merusak, bahkan sudah bukan bisa lagi, akan merusak persatuan Republik Indonesia, persatuan Indonesia. Nah, kasih komentar, ya kan, dan jangan ragu-ragu untuk memberikan kepada kami bertiga di acara Sehari Bersama, apalagi harus kita bicarakan tentang moral ini. Ya kan, kami juga bertiga, saya Kurniawan Agil, saya Bang Win, Saya Gunawan. belum tentu juga bermoral baik. Buktinya kita masih ngerokok, Iya. ya kan, kita masih makan gorengan, kita masih ngopi. Mungkin menurut orang-orang juga kami tidak bermoral mengadakan acara Sore Hari Obrolan Santai ini dengan cara kami, ya kan. Kasih komentar, terus subscribe, terus like, terus lagi tekan tombol yang supaya tetap dapat informasi terbaru di video-video kita. Saya rasa sudah cukup bang. Mudah-mudahan saja kita berharap bahwa Kementerian Pertahanan ini segera melaksanakan
Karena tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kalau bisa saya tambahkan, di samping nanti Komcat ini adalah untuk membentuk fisik ya dan mental dia. Kalau bisa bentuk suatu teknis atau pendidikan yang bisa membangkitkan moralnya lebih bagus. Betul. Sistemnya seperti apa? Gitu buat seperti pembentukan moral yang baik ya. Ya dimulai dari dalam lah. Fisik itu bisa menyusul. Ya, kita berharap bahwa negeri yang katanya subur ini. Iya. Kenapa saya selalu bilang yang katanya subur ini, Bang? Katanya. Karena kalau benar-benar subur tidak ada lagi kemiskinan, Bang. Sebenarnya begitu. Nah. Kenyataannya apa-apa Iya, impor. jadi kan makanya kan kita bilang katanya. Jadi kan semoga saja negeri yang katanya subur ini yang tombak kayu ditanam jadi tanaman, ya kan? Batu dilempar jadi ya tanaman juga. Tanaman. Lautannya pun hanya bisa jadi seperti kolam susu Nah, gitu. itu kan jadi jauh lebih baik lagi dan semoga moral generasi muda kita ke depan jauh lebih baik lagi juga. Ya. Kita kembali ke Osei di lain waktu dengan tetap kayak tadi saya bilang, Bang. Kayaknya ke depan kita part 4. Ya, benar. Ya kan, miris. Moral yang yang terkikis. Oke, tunggu kami di session berikutnya atau acara-acara kami berikutnya di acara Sudah Ada Obrolan Santai. Saya Kurniawan Agil. Saya Bang Win. Saya Gunawan. Sampai jumpa lagi dan ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.